Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membahas tentang buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bayu Haji. Ya, saya sedang kuliah di UIN Salatiga. Baik, langsung saja sekarang kita memasuki pendahuluan. Muqaddimah ini memiliki arti yaitu pendahuluan yang merupakan karya monumental Ibnu Khaldun yang awalnya itu ditulis sebagai pengantar buku sejarah dunia atau kitab Al-Ibar. Namun Muqaddimah ini dapat berdiri kokoh sebagai karya ilmiah yang sangat independen dan juga visioner. Bahkan Muqaddimah ini juga dianggap sebagai cikal bakal ilmu sosiologi modern. Selanjutnya kita memasuki isi pokok. Ibnu Khaldun tidak hanya sekedar menulis peristiwa sejarah saja, melainkan beliau juga menganalisis hukum-hukum dan juga pola-pola peradaban. Berikut ini beberapa poin penting dalam isi buku Muqaddimah. Yang pertama, ilmu al-umron atau yang sering disebut dengan sosiologi. Ibnu Khaldun memperkenalkan istilah ini untuk menyelidiki bagaimana masyarakat itu terbentuk, berkembang, dan juga runtuh. Ia menyelidiki faktor sosial, ekonomi, psikologis dalam kehidupan manusia. Yang kedua, ada asabiyah atau solidaritas sosial. Konsep sentral dalam bukunya, Ibnu Khaldun ini menjelaskan bahwa kekuatan dan kohesi kelompok atau asabiyah menjadi pondasi bangkitnya kekuasaan politik. Namun saat solidaritas itu mulai melemah, suatu peradaban akan runtuh. Yang ketiga, ada siklus dinasti. Ia menyimpulkan bahwasanya kekuasaan memiliki siklus hidup yang terdiri dari satu, kemunculan, puncak, kemudian ada kemunduran, dan yang terakhir ada kejatuhan atau keruntuhan. Dalam pengamatannya, tapi dinasti atau kerajaan mengalami 3-5 generasi sebelum melemah. Kemudian yang keempat ada ekonomi dan juga pajak. Ibnu Khaldun membahas mekanisme ekonomi, menyatakan bahwasanya pajak yang terlalu tinggi itu dapat membunuh produktivitas. Gagasan ini bahkan sudah ada jauh mendahului teori ekonomi modern seperti miliknya Leverkurve. Nah, yang kelima ada metodologi sejarah. Ibnu Khaldun juga mengkritik penulisan sejarah yang hanya mengandalkan narasi tanpa verifikasi. Ia menekankan pentingnya kritis terhadap sumber sejarah, sebuah pendekatan historiografis yang sangat maju pada zamannya. Selanjutnya ada keunggulan buku. Yang pertama, multidisipliner, yaitu menggabungkan sejarah, politik, ekonomi, psikologis, dan juga sosiologi. Kemudian yang kedua ada kritis dan juga rasional. Di sini tidak hanya semata mengandalkan dogma, tapi observasi dan juga logika. Kemudian yang ketiga ada relevan sepanjang zaman. Banyak teori yang masih berlaku untuk memahami dinamika sosial modern. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan pertama yaitu bahasa asli yang rumit. Gaya bahasa Arab klasik itu biasanya padat dan juga penuh dengan istilah filosofis. Jadi dalam hal ini terjemahan pun harus berkualitas tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsirannya. Kemudian yang kedua ada konteks historis kuno. Sebagian contoh yang digunakan spesifik pada dunia Arab abad ke-14 yang mungkin perlu interpretasi ulang untuk konteks modern. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan. Buku Muqaddimah ini merupakan karya klasik yang luar biasa dan visioner. Ia bukan hanya sekedar pengantar sejarah, melainkan sebuah landasan ilmiah yang memperkenalkan pendekatan rasional terhadap masyarakat, kekuasaan, dan juga peradaban. Dengan konsep kunci seperti asabiyah, siklus dinasti, serta pendekatan kritis terhadap sejarah, Ibnu Khaldun telah meletakkan dasar bagi ilmu sosiologi dan juga filsafat sejarah jauh sebelum munculnya tokoh-tokoh barat.
Kemudian buku ini juga sangat relevan untuk memahami dinamika masyarakat hingga saat ini. Meskipun buku ini sudah ditulis lebih dari 600 tahun yang lalu, tapi Muqaddimah ini menjadi bukti kejayaan intelektual dunia Islam dan tetap penting untuk dikaji oleh pelajar, akademis, dan juga pemikir kontemporer. Saya kira cukup sampai sini. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, tolong komen di kolom komentar supaya saya mengetahui kesalahan serta kekurangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.